Tapi tiada bosan-bosannya untuk saling mengingatkan kepada ketakwaan. Takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sebaik-baiknya bekal yang harus kita miliki. Sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Dan hendaknya kalian persiapkanlah bekal. Sungguh sebaik-baik bekal adalah ketakwaan, maka hendaknya kalian takut kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan Jumat kali ini Habib akan membahas tentang hakikat mensyukuri nikmat Allah. Kita meyakini, kita memaklumi bahwasan nikmat Allah ini sangat banyak. Tidak bisa kita hitung, tidak bisa kita jumlah, tidak bisa kita nilai. Bahkan dalam diri kita pun adalah kenikmatan. Dari ujung kepala kita sampai ujung kaki kita kenikmatan. Mata menedip adalah kenikmatan. Setiap bulu rambut yang tumbuh di tubuh kita pun adalah sebuah kenikmatan. Jantung yang berdetak, ginjal yang berfungsi dengan baik, paru-paru yang dapat memberikan manfaat fungsi kepada kita. Semua organ tubuh baik yang nampak maupun yang tidak nampak sesungguhnya adalah kenikmatan dari Allah yang wajib kita syukuri. Namun kadang kita hanya merasakan kenikmatan itu sesuatu yang secuil saja, sesuatu yang sedikit saja. Tidak memiliki uang, dianggap tidak memiliki nikmat. Mendapatkan satu kesulitan saja seolah-olah semua hidup ini sulit. Satu anggota tubuh sakit seolah-olah semua anggota tubuh sakit. Inilah yang Allah ingatkan kepada kita, innal insana li rabbih lakanud. Sesungguhnya manusia kepada nikmat Tuhannya itu bersikap lakanud. Kanun maknanya adalah ketika diuji oleh Allah dengan satu musibah, dia melupakan ternyata masih banyak kenikmatan-kenikmatan yang dia miliki, yang telah Allah berikan kepadanya. Lalu bagaimanakah kita cara mensyukuri nikmat Allah? Ulama-ulama mengatakan mensyukuri nikmat Allah itu dengan 3 hal. Yang pertama adalah dengan keimanan, bahwasannya semua apapun yang kita miliki saat ini adalah dari Allah. Yang kedua adalah ucapan lisan kita dengan mengucapkan senantiasa memuji-muji Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kabar Anda? Maka ucapkanlah selalu ucapan kalimat tahmid, alhamdulillah ala kulli hal. Meskipun bisa jadi badan kita agak kurang sehat, jangan kekurangan kesehatan kita keluh kesehatan kepada manusia hanya untuk menafikan kenikmatan-kenikmatan Allah yang masih ada pada diri kita. Tetap kita ucapkan alhamdulillah. Bagaimana kondisi ekonomi Anda? Alhamdulillah. Meskipun mungkin kita mengalami kesulitan dalam ekonomi, banyak hal yang patut kita syukuri. Karena kenikmatan tidak selalu bentuk dalam bentuk uang. Kenikmatan tidak selalu dalam bentuk sesuatu yang dapat kita genggam. Maka ucapan kalimat alhamdulillah ini pun adalah bentuk syukur nikmat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu untuk syukur nikmat yang ketiga yang tak kalah penting adalah melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang kadang kita lupakan. Hati kita sudah meyakini, mengimani bahwasannya ini nikmat dari Allah. Lisan kita sudah begitu mudah, begitu basah mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillah. Tapi badan kita
anggota tubuh kita tanpa sadar melakukan kemaksiatan kepada Allah, meninggalkan segala perintah Allah, dan sebaliknya melaksanakan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya hal demikian bukan syukur nikmat, belum mencapai tingkatan syukur nikmat yang sesungguhnya, karena anggota badan ini belum digunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menjanjikan kepada kita, la in syakartum la azidannakum. Dan jika kalian mensyukuri nikmatku, la azidannakum, pasti kata Allah akan aku tambahkan nikmatku atas kalian. Penambahan nikmat di sini bukan selalu dalam jumlah, tetapi penambahan nikmat lebih kepada nilai kebaikan yang bertambah, keberkahan hidup yang bertambah. Orang yang syukur nikmat dengan nikmat kesehatan badannya, maka kesehatan badannya itu melahirkan ketaatan kepada Allah. Ini adalah kebaikan yang bertambah. Orang yang syukur nikmat dengan hartanya, maka dia gunakan hartanya itu fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk membantu sesama yang membutuhkan, untuk hal-hal yang manfaat, untuk melaksanakan segala kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan. Inilah kebaikan yang bertambah. Namun jangan menyangka ketika ada orang yang memiliki harta yang melimpah, dia gunakan untuk hal-hal yang tidak manfaat, menambah kebahagiaan bagi dirinya, padahal hal itu tidak ada manfaatnya, hanya sebatas gaya hidup, hanya sebatas untuk kesenangan semata, tapi tidak melahirkan kebaikan-kebaikan dunia apalagi akhirat. Jangan sangka itu bukan kebaikan. Jadi Allah menginginkan kepada kita, ketika kita menjadi hamba-hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, itu akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang senantiasa bertambah dan terus bertambah kebaikan bagi hidup. Namun sebaliknya Allah mengancam, wala in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan jika kalian kufur kepada nikmatku, kata Allah, inna 'adzabi lasyadid, sungguh azabku itu amat pedih. Masyaallah muslimin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, azab itu bukan hanya di neraka. Azab itu bukan hanya di alam kubur kita kelak. Di dunia ini pun sudah ada azab. Kalau kita mau bercerita, ada satu kampung di daerah Banjarnegara, ada satu dusun namanya Desa Legentang. Desa Legentang ini ada satu dusun yang sangat subur makmur tanahnya. Ketika wilayah lain mengalami gagal panen, dia tidak panen raya, tetapi mereka mengisi kenikmatan atau menyambut kenikmatan tersebut dengan mengadakan pesta poya-poya. Kemaksiatan dilakukan, bahkan minuman keras, mabuk-mabukan, perzinahan pun terjadi sepanjang malam. Sampai satu saat tanggal 17 April 1955 terjadilah satu hal yang sangat mengejutkan. Di tengah kegelapan malam, di tengah hujan yang sangat deras, angin yang sangat kencang, tiba-tiba terjadi ledakan yang sangat dahsyat. Tapi malam itu tidak ada satupun penduduk kampung sekitar Desa Legentang ini yang mau mengetahuinya, karena mereka ketakutan. Begitu tiba waktu siang, mereka pun terkejut, ternyata puncak gunung Pangamun itu pindah menimbun satu desa yang jumlah penduduknya 450 orang. Semuanya mati dalam kemaksiatan kepada Allah. Ini terjadi jemaah, terjadi di negeri kita. Kalau kita datang ke Banjarnegara, di sana nanti ada satu dusun Desa Legentang, ada satu prasasti tertulis nama-nama korban
450 orang penduduk asli desa Legenda tertimbun oleh puncak gunung Pangamun-Amun, dan ada 10 orang yang datang dari kampung sebelah yang malam itu sedang melakukan pesta maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kenikmatan yang sudah Allah berikan kepada mereka tidak mereka gunakan untuk syukur nikmat. Mereka sambut dengan penuh kemaksiatan, sukacita yang kelewatan. Dalam Islam kita boleh makan, kita boleh minum, kita boleh berpakaian. Bahkan dalam hal kebaikan-kebaikan pun tidak boleh melampaui batas. Dalam sebuah hadis, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kul wasrab walbas wa tasaddaq." Makanlah, minumlah, berpakaianlah, bersedekahlah, kata Nabi, silakan. Tapi apa kata Nabi? Min ghairi sarafin wala makhilah. Tapi tidak melampaui batas dan tidak ada kesombongan di dalamnya. Ini yang kadang kita abaikan jemaah. Kita lupa bahwasannya apa? Kenikmatan-kenikmatan ini satu saat nanti akan Allah minta pertanggungjawaban atas kita semuanya. Satu ketika Nabi kita Muhammad SAW bangun tengah malam. Ternyata malam itu Nabi Muhammad SAW merasakan perutnya lapar. Beliau melihat di rumah tidak ada makanan. Maka beliau pun keluar rumah. Di tengah kegelapan malam itu tiba-tiba muncul sahabatnya yang mulia Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Tiba-tiba muncul pula sahabatnya yang lainnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ditanyakan oleh Rasulullah, apa yang menyebabkan kalian semuanya keluar malam ini? Jawab mereka, ya Rasulullah, kami merasakan kelaparan. Akhirnya kata Rasulullah, mari aku akan mengajak kepada kalian ke rumah temanku. Dibawalah sahabat-sahabat Nabi ini ke rumah teman. Maka masuklah ke dalam rumah teman atau sahabat Nabi ini. Mereka pun makan sampai kenyang di tempat itu. Setelah mereka sudah kenyang, Nabi mengatakan, summa tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Tadi kalian bangun tengah malam kelaparan, sekarang sudah kenyang. Summa tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian nanti nikmat kenyang malam ini yang kalian dapatkan kenyang malam ini itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudahkah kita siap? Allah tanyakan nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita untuk kebaikan-kebaikan. Kalaupun kita belum siap, marilah. Ini adalah kesempatan dan kita masih punya waktu untuk memperbaiki diri kita. Selama ajal belum sampai kepada kita, kita masih punya kesempatan untuk memperbaiki diri kita, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi hamba-hambanya yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini memberikan manfaat buat kita semuanya, wabil khusus buat saya pribadi, dan mohon jika ada khilafan, kebenaran milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kesalahan datang dari saya pribadi.